Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa dalam renungan harian Toraya untuk bersama-sama mengawali segala aktivitas kita di dalam firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Kami memuji Engkau ya Allah di pagi hari ini, oleh karena Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa atas seluruh hidup kami, dan kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang menikmati kuasa dan kasih Allah itu. Pagi hari ini ya Allah, kami telah siap dengan berbagai perencanaan untuk kerja dan kehidupan kami. Namun sebelum itu kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu yang kiranya akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Bukan untuk mencari nama. Tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan kesempatan dalam kesempitan. Artinya, terkadang kita memanfaatkan kesempatan yang ada demi diri sendiri, baik untuk pujian atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mungkin menjadi orang penting merupakan kerinduan banyak orang, sehingga usaha untuk mencapai ketenaran begitu diperjuangkan. Akan tetapi kisah Yohanes Pembaptis sangat berbeda. Ia malah tidak memprioritaskan kepentingan dirinya, walaupun sesungguhnya dia mempunyai kesempatan. Ketika orang-orang Yahudi mengutus para imam dan orang Lewi untuk menyelidiki identitas dan bertanya, "Siapakah engkau? Engkaukah nabi yang akan datang?" Yohanes dapat saja menjawab, "Ya, akulah dia." Namun justru ia menjawab dengan tegas, "Aku bukan Mesias." Juga saat itu banyak yang menyangka dia adalah Elia. Namun dengan jujur, Yohanes menjawab, "Bukan." Lalu apa tujuan Yohanes Pembaptis dengan sikapnya ini? Kesempatan besar bagi Yohanes untuk memanipulasi fakta sangat besar. Kesempatan untuk mendapatkan ketenaran sungguh terbuka. Dia akan menjadi orang yang akan dihormati dan menjadi terkenal. Namun kesempitan ini tidak menggoyahkan Yohanes dalam mewartakan pertobatan. Bagi Yohanes, Kristus di atas segalanya. Nah, kadangkala kita terlena terhadap pujian, prestasi, dan tidak menyadari bahwa semua itu karena anugerah Allah. Camkanlah bahwa di balik semua yang kita kerjakan, kita sampaikan, dan kita capai
adalah dari Dia, Sang Pemilik kehidupan. Jangan menyombongkan diri dari setiap pengenalan dunia padamu dan bahkan sampai terlena dalam sanjungan. Dia harus semakin besar, tetapi kita harus semakin kecil. Bukan aku, tetapi Dia. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Engkau ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah, kami puji di dalam seluruh kehidupan kami. Firman-Mu pun kembali mengingatkan kami pada pagi hari ini, bahwa hanya Engkau Allah kami, Engkaulah yang patut disembah, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak ada kami manusia yang akan dipuji di antara setiap kerja dan pelayanan kami. Semua hanya untuk kemuliaan Engkau ya Allah. Tolonglah kami untuk kuasa Roh Kudus tetap menjaga motivasi kami dalam melayani, menjaga motivasi kami dalam bekerja, menjaga motivasi kami di dalam mengasihi, sehingga di dalam semuanya itu hanya nama-Mu saja ya Bapa yang akan dipuji dan dimuliakan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Engkau memelihara kami dengan sungguh luar biasa dalam sepanjang malam istirahat kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau menolong dan memampukan juga bagi kami setiap harinya untuk boleh terus menjalani hidup kami, menyatakan kasih dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit. Pemulihan yang sempurna kami percaya akan Tuhan nyatakan dengan cara Tuhan sendiri. Mereka yang bergumul oleh karena situasi ekonomi yang sulit, oleh karena persoalan rumah tangga yang tak kunjung usai, oleh karena bergumul dengan persoalan membesarkan anak-anak, kami mohon ya Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalam itu semua. Dalam gumul juang kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea, Engkau akan memampukan mereka melewati itu semua dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, untuk rangkaian kegiatan-kegiatan program yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan di Jemaat Tamalan Rea. Tuhan memberkati semua majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, pelayan-pelayan sekolah minggu, untuk kemudian boleh bersehati mengangkat pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami mempersiapkan diri kami juga untuk esok hari menjadi bagian dari persekutuan jemaat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di hari yang telah Engkau kuduskan. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun kami dalam setiap kerja dan tanggung jawab pelayanan kami. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah ke dalam hidupmu setiap hari, berpegang teguhlah pada firman Tuhan. Dalam setiap sukses yang engkau raih, yakinilah bahwa itu semua karena anugerah Allah. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan akan hadir menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini. Shalom dan selamat pagi.